Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Kali ini ada permasalahan lain terkait dengan pemotongan hewan kurban. Ini ada sejumlah masalah terkait di beberapa daerah. Ini ditemukan ada 15 provinsi yang terdeteksi di 52 kabupaten kota. Ini populasi ternak di 15 provinsi tersebut ini tercatat 13,8 juta ekor. Ini namun dari jumlah populasi itu yang benar-benar terdampak terkait dengan permasalahan PMK ini adalah di angka 13 ribuan ternak. Lalu bagaimana nih pendapat dari anggota Komisi 4 DPR RI dan juga dari Ketua APDI Asosiasi Pedagang Daging Indonesia? Sudah hadir bersama saya Bapak Sutrisno, ini anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Sampurasun Bapak. Lampes. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mas Bang Oki. Dan juga sudah hadir bersama saya ini Bapak Asnawi, DRSI, Ketua APDI Asosiasi Pedagang Daging Indonesia. Selamat pagi Pak Asnawi. Selamat pagi Mas Uki. Sehat, Saya Pak? sekarang ini di posisi di Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, JAPPDI. JAPPDI, oke. Betul. Oke. Pak Asnawi dan juga Pak Sutrisno. Kalau Pak Sutrisno sendiri nih melihat kejadian atau permasalahan dari PMK ini sejauh ini bagaimana Pak? Justru dari sisi sebagai representatif dari rakyat, ini kejadian sangat mengejutkan. Baru saja rakyat ini terbuka ruang kegembiraan karena Presiden sudah memberikan kebebasan setelah penanganan COVID. Ya. Ini ujuk-ujuk datang permasalahan adanya virus PMK ini. Yang konotasi dampaknya sama dengan penanganan COVID. Sehingga rakyat akan terbelenggu lagi untuk beraktivitas. Iya kan? Apalagi dampaknya juga pada ekonomi. Ekonomi juga akan lebih luas lagi. Bukan terkait pada pedagang saja, tapi juga arus orang, arus barang juga akan terkendali juga dengan adanya wabah ini. Itu. Oleh karena itu, apalagi sebentar lagi akan menghadapi bulan Idul Adha. Betul. Ya, umat Muslim ini sangat mendambakan untuk mendapatkan hewan yang terbaik untuk bisa disembelih. Sekarang terjadi kendala adanya wabah PMK ini. Nah, oleh karena itu sebagai pemerintah, sebagai pelayan rakyat, pemerintah tentunya harus segera mengambil langkah agar kebutuhan-kebutuhan rakyat dalam rangka ritual keagamaan Idul Adha itu bisa dipenuhi dengan baik. Itu ya. Dengan cara apa? Bagaimana pemerintah bisa memberikan sertifikasi terhadap ternak-ternak yang memang sudah layak untuk dimanfaatkan. Itu. Jangan kemudian rakyat bebas mengambil ternak, rakyat tidak tahu ternak itu terjangkit atau tidak. Akhirnya seperti kemarin terjadi di Majalengka, bahwa satu dari gerobogan menularkan 6 ekor sapi di Majalengka. Ini kan persoalan, gitu kan? Dan akhirnya dampaknya apa? Rakyat semakin takut tuh. Iya tuh. Walaupun sesungguhnya menurut ahlinya ya, ternak-ternak yang terkena virus PMK itu tidak punya pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kalau di Dapil Bapak Jawa Barat 9 sendiri sudah ditemukan ya penyakit PMK ini terkait di hewan-hewan ternaknya ya Pak? Justru awal di Dapil saya ini di Sumedang. Sehingga Pak Menteri Pertanian juga berkunjung kepada saya bersama jajarannya, bersama Bupati Sumedang, bagaimana menginventarisasi, melakukan kontrol terhadap wabah itu, bagaimana pola penanganannya. Di sisi lain untuk memberikan semangat pada rakyat untuk tidak terbangun rasa takut itu ya, untuk bisa diselesaikan dengan baik. Ini kan persoalan yang sangat mendasar. Ini kondisi politik pemerintahan ini. Ini kan daerah otonomi daerah, ini kan. Ya, tanggung jawab
apa namanya pemerintah dalam melayani pelayanan pemerintah di sektor pertanian itu kan sudah didelegasikan oleh presiden kepada pemerintah daerah otonom itu ya, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom harus dengan baik. Karena pemerintah pusat tidak dengan sendirinya masuk begitu saja untuk menangani persoalan ini, karena ada penanggung jawabnya. Nah, manakala ini tidak dijalankan dengan baik, ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, akhirnya tetap saja tambal sulam, ini ditangani, datang lagi penyakit yang baru. Harusnya kan pemerintah provinsi, antar provinsi punya tanggung jawab. Bagaimana mengendalikan, menjaga lalu lintas ternak di wilayah provinsinya. Manakala mau keluar ke provinsi lain, ini ada pencegahan. Kemudian provinsinya akan menerima aliran ternak baru dari wilayah lain, pun juga harus ada pencegahan. Ya, aturannya dibuat, aturannya ada. Surat edaran dari Dinas Peternakan Provinsi ada, disampaikan kepada pemerintah daerah. Hanya saja, hanya normatif. Aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Pak Asnawi, sebenarnya kalau misalnya kita boleh tahu, awal mula dari virus PMK ini, apakah benar dari salah satu provinsi sebenarnya tidak boleh disebutkan, atau bagaimana sebenarnya Pak awal mula dari asosiasi ataupun juga jaringan Bapak ini? PMK, jika kita telusur flashback ke belakang itu terjangkit di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Masa kita masih dijajah oleh Belanda, itu 1886. Nah, terus pada saat itu sumber dari terjangkitnya itu adalah sapi perah atau sapi susu yang didatangkan dari Belanda. Dan itu terjangkit juga pertama kali di Jawa Timur. Ya. Nah, Indonesia secara aktif pemerintahan di zaman Belanda sebelum merdeka hingga kita sudah merdeka, di mana salah satu orientasi adalah dilakukan penyuntikan massal terhadap hewan yang sehat, dan hewan yang sakit itu diisolasi, dilakukan tindakan vaksin dan pengobatan termasuk vitamin dan seterusnya. Nah, Indonesia dinyatakan bebas PMK itu secara deklir pemerintah Indonesia menyatakan 1986. Nah, 4 tahun kemudian 1980, di mana pada sidang OIE saat itu Indonesia dinyatakan bebas dari PMK secara menyeluruh melalui dengan vaksinasi seperti itu. Nah, artinya sejak 1990 hingga saat ini 2022, artinya sudah 3 dasawarsa atau 32 tahun sekarang ini, di mana terjangkit kembali ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat di 4 kabupaten dan 1 provinsi lagi ada di Aceh, Nangro Darussalam, yaitu ada 2 kabupaten. Jumlah total itu 2 provinsi dan 6 kabupaten. Sumber informasi dari Kementerian Pertanian itu bahwa terjangkitnya kembali atas dasar adanya importasi ilegal, yaitu adanya masukan domba dan kambing dari Malaysia dan Thailand, yang mana negara tersebut belum dinyatakan bebas PMK oleh OIE. Dari Malaysia dan juga Thailand, tahan di situ dulu Pak Asnawi, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan pemasaran ini. Pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara. Bahwa virus ini bisa masuk dari semua tempat, virus bisa dikantongi Bapak, dan lain-lain. Tetapi dengan kita temukan serotype yang ada, maka kita sebenarnya secara perlahan sudah bisa men-tracing lebih jauh hal itu. Tetapi lebih banyak pendekatan serotype untuk menemukan vaksin. Karena biar bagaimana kita masuk daerah yang sudah terjangkit PMK, totali vaksin harus dibutuhkan, dan vaksin dalam negeri masih ada. Sekarang yang menangani vaksin siapa? Direktur siapa? Mana direkturnya? Saya tanya, Anda jawab jujur. Sanggup Anda menyiapkan 4 bulan? 3 bulan sanggup vaksinnya?
Dari tahun 89 pabrik vaksin itu sudah tutup. Saya masukkan kesimpulan rapat. Kalau tidak bisa Anda sama dirjennya saya minta diberhentikan. Yang kedua, hari ini Indonesia tidak punya vaksin untuk PMK. Ya, misal kita masih membahas terkait dengan bagaimana virus PMK ini menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Pak Asnawi tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya PMK ini sudah ada semenjak sebelum Indonesia merdeka. Tapi kenapa ini malah datang menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha? Apakah memang ada unsur kesengajaan atau memang seperti apa nih Pak? Ini memang satu provinsi sebagai salah satu sumber utama dari virus ini atau bagaimana sebenarnya Pak? Sebenarnya hasil deteksi dari Kementerian Pertanian, khususnya dari Dirjen PKH ya, Peternakan dan Kesehatan Hewan, di bawah Direktur Kesmafed itu, sebenarnya terjangkit itu mulai mewabah itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu berkisar tanggal 27-28 April yang lalu. Secara uji klinis, pemerintah baru bisa memastikan bahwa ini adalah penyakit PMK terjangkit kembali. Itu dideklirnya dilakukan pada tanggal Mei 2022 yang lalu. Sekarang kan masih bulan Mei. Nah, ketika itu terjangkit di 2 provinsi dan 6 kabupaten, pertanggal 22 diumumkan, bukan lagi 15, 16 provinsi. Sudah 16 provinsi sejauh ini, oke. Dan 82 kabupaten kota. Dengan total Ternak yang terkontaminasi oleh virus PMK 5.450.000. 5 juta. Dan dinyatakan positif berpenyakit itu ada di posisi adalah 20.723 ekor. Dan yang dinyatakan sembuh sepertiga, itu berkisar mendekati 7.000 ekor. Sisanya yang dipotong paksa ada 162 dan yang mati ada 142 ekor. Seperti itu. Oke, Pak Asnawi, ini sudah adakah keluhan dari para pedagang yang dalam hal ini terkait dengan omset yang menurun ataupun juga hal-hal lain terkait dengan bagaimana ini para pedagang ini mengkhawatirkan terkait virus PMK ini, Pak? Ya, kalau kita melihat langsung secara utuh, di mana penafsiran secara utuh untuk kerugian secara ekonomi per tahun itu berjumlah kurang lebih 9,9 triliun rupiah. Walaupun negara akan memberikan pelakuan secara khusus, mungkin ada sejenis bantuan dan lain sebagainya seperti itu. Namun itu mutlak ditanggung oleh rakyat. Contoh soal begini, ketika ini terpandemi, dengan munculnya tanggal 22 dinyatakan ada 16 provinsi dan 82 kabupaten, maka saat ini di Jawa Timur sekarang ini boleh dikatakan semua pasar ditutup. Bukan Jawa Timur saja, termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, mungkin juga di Subang ya, itu akan ditutup. Nah, di sisi lain permintaan masyarakat terhadap kebutuhan daging itu tidak pernah henti. Ya. Memang rasa ketakutan secara psikologis itu ada. Karena memang begitu gencarnya media, televisi, online, media cetak menyampaikan secara terbuka bahwa terkontaminasinya PMK itu ada 3 unsur. Pertama di bagian mulut dengan melepuhnya bibir dan lidah. Yang kedua adalah bagian jeroan atau opal. Yang ketiga adalah di posisi, kenapa jeroan tadi saya katakan, karena banyak kelenjar-kelenjar dan terkait dengan masalah antibiotik dan seterusnya kan terkumpul pada satu jeroan atau opal itu. Terus yang ketiga adalah bagian kuku, bagian kaki. Nah, dan hal ini yang menunjukkan rasa kengerian secara psikologis dampak kepada publik masyarakat sebagai pengonsumsi daging. Oke, dan daging tersebut juga harus direbus dengan ketinggian suhu derajat itu 39 sampai 39 sampai 41 derajat. Oke, Pak Sutrisno, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Komisi 4 dan juga Bapak tadi juga sampaikan sudah bersama dengan Menteri Pertanian sudah mengunjungi di dapil Bapak juga. Ini ada kekhawatiran juga dari masyarakat yang sudah dilakukan sejauh ini apa Pak untuk akhir bisa mengantisipasi, mengurangi penyebaran dari virus PMK ini? Saya pertama dan utama terima kasih nih Pak Asnawi. Rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan jajarannya. Komisi 4 ingin membuka dari mana sesungguhnya asal usul itu. Menteri Pertanian masih bungkam tuh. Ya. Tapi saya sekarang dapat informasi dari Bapak justru bahwa ilegal dari Malaysia, ilegal dari Thailand seperti itu kan.
padahal ini kan diperlukan agar supaya proteksinya bukan hanya menangani yang sekarang kena sakit, tapi yang lain pun juga dicegah dengan cara apa? Menutup keran itu. Tapi yang pasti data menunjukkan bahwa kejadian itu pertama kan di Aceh, kemudian bahwa arus barang baik itu sayur mayur, buah, termasuk juga ternak, ini kan turunnya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Kenapa? Apalagi ternak? Karena yang memakai ternak itu kan masyarakat Jawa Tengah, di Jawa Timur untuk pengembangan, itu kan. Sehingga yang pertama kali tertularkan itu adalah di wilayah Aceh dan wilayah Jawa Timur. Saya masih menyaksikan apakah itu benar hanya dari ilegal dari Thailand sama Malaysia, ya. Kini kan ada aturan perundang-undangan. Ya, di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 itu pasal 36C, ya, terkait masalah memasukkan ternak indukan remensia itu untuk ke dalam NKRI itu dapat dilakukan dari suatu negara yang memang sudah tidak lagi sudah dinyatakan bebas PMK, atau dari zona suatu negara yang di negara itu memang belum bebas PMK, tapi ada zona itu yang sudah dibebaskan, itu bisa dilakukan. Apakah itu akan terjamin? Yang dilakukan lewat zona itu, sebut saja seperti India, sebut saja seperti Brasilia, untuk masuk ke negara kita itu. Saya kira ini pun juga harus terang-terangan pemerintah itu menyampaikan. Jangan hanya ilegal, tapi yang lain malah ditutup-tutupi. Ya, sehingga kalau Pak Sutrisno ini ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah. Tidak terang. Buktinya kalau sama beliau menyampaikan, sama wakil rakyat tidak pernah menyampaikan. Bagaimana ada solusi? Ya kan? Kan solusinya kan bersama-sama. Pemerintahan itu kan diatur oleh eksekutif sama legislatif. Bukan hanya eksekutif saja. Bagaimana mungkin dapat anggaran untuk pencegahan vaksinasi, anggaran-anggaran yang lainnya. Manakala persoalan-persoalan itu tidak dengan vulgar, tidak dengan jelas disampaikan kepada wakil rakyatnya yang punya fungsi anggaran, yang punya fungsi legislasi. Apakah juga aturan yang ada memang perlu diperbaiki? Itu kan. Nah, sekarang ada persoalan yang mendesak. Bagaimana masyarakat umat muslim yang sebentar lagi akan merayakan Idul Adha itu akan memerlukan ternak. Tadi katanya ditutup. Pak Asnawi, di dapil saya di Majalengka, ya, kemarin ada kejadian 6 ekor sapi terjangkit dari 1 ekor yang 11 hari yang lalu didatangkan dari Jawa Tengah, dari Grobogan. Tadi katanya ditutup, ya, formalitasnya ditutup. Tapi prakteknya mereka tidak ditutup. Mungkin juga masih membutuhkan daging seperti itu juga. Tapi kita tahan dulu Pak Sutrisno dan juga Pak Asnawi, jangan dibahas sekarang. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana virus PMK menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Setelah jeda berikut ini tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara dengan masih bersama Pak Asnawi dan juga Pak Sutrisno. Pak Asnawi, tadi merasa Pak Sutrisno ini ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah. Tapi kenapa dari JAPEDI ini dibuka gitu terkait dengan permasalahan utama awalnya dari Malaysia dan juga Thailand? Ya, kan saya berharap persoalan ini itu bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh eksekutif aja. Kita bicara pemerintahan lah. Kalau pemerintah ini kan dikelola oleh eksekutif sama legislatif. Di mana legislatif ini kan representasi dari rakyat. Orientasinya bagaimana memperjuangkan, melindungi hak-hak rakyat. Rakyat ini kan sedang menempuh kesulitan dan adanya wabah ini. Kita juga ingin tuntas, ingin mendasar bagaimana penyelesaiannya. Sehingga yang pertama dan utama memang saya minta, tolong dari mana nih sebab utama apa kejadian ini? Tadi dia sampaikan hanya ilegal. Apa iya? Kan peredaran ternak dan daging itu yang beredar di kita, itu terutama kan daging-daging kerbau, itu kan dari negara-negara yang belum bebas PMK. Itu. Saya sih masih meyakini sumbernya dari sana. Itu kan.
Kenapa sumbernya dari Tapi sana? Mentan sendiri belum mau ngomong seperti itu ya Pak? Karena sumbernya dari sana. Ya, saya baca aturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, pasalnya pasal 36C, ayatnya ayat 1. Ya, pemasukan ternak remensia indukan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat dari suatu negara. Artinya apa? Negara yang memang sudah bebas PMK. Dan dari zona suatu negara yang telah memenuhi tata aturan juga cara pemasukannya. Apa maksudnya zona satu negara? Pada satu negara yang belum bebas PMK, sebut saja kayak India, sebut saja kayak Brasilia. Kalau di satu negara itu ada wilayah yang memang sudah bebas, dia bisa melakukan impor ke Indonesia. Tapi informasi yang saya terima, yang saya baca juga di media, India itu belum punya zona. Artinya apa? India itu masih seluruhnya belum bebas PMK. Hilir mudik masuk daging kerbau, ya kan? Sedangkan daging kerbau misalkan ada virusnya, dikonsumsi rakyat peternak dengan mudah, itu bisa menularkan. Oke, Pak Asnawi melihatnya sejauh ini gimana nih Pak? Pemerintah dalam hal ini ada optimisme atau ada keraguan juga nggak sih sebenarnya dari Japdi apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk mengantisipasi dari penyebaran virus PMK atau juga akhirnya virus ini nggak ada sama sekali gitu? Ketika itu disampaikan bahwasannya importasi daging kerbau dan importasi daging sapi dari Brazil dinyatakan layak dan tidak terdampak langsung terkait adanya virus PMK bagi para pihak yang mengkonsumsi seperti itu. Tidak akan terjadi sesuatu tingkat penularan. Dan dari hewan yang terinfeksi itu masih layak, boleh dikatakan statement yang disampaikan adalah daging. Sedangkan yang diimportasi itu kan daging, bukan satu utuh sapi atau kerbau. Jadi bukan hewan hidup. Nah, dan tidak boleh memasukkan tulang, jeroan, dan seterusnya termasuk kaki. Hanya daging toh. Tapi kenyataannya kami pernah mendapatkan dan melihat langsung importasi daging kerbau itu ada unsur bagian kepala, lidah. Lidah dari kerbau yang didatangkan dari India. Artinya kan ada suatu importasi ilegal atau black market seperti itu terjadi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kalau memang negara India dikatakan dari Pak Sutrisnani dengan beberapa catatan berita yang didapatkan termasuk adanya satu undang-undang yang disampaikan bahwasanya ada satu klausul yang menyatakan salah satunya bisa diimportasi sapi indukan dari negara yang dikatakan berpanutan kepada zona. Sedangkan undang-undang kita adalah berpanutan kepada posisi country base. Artinya ketika satu negara terdampak ada 2-3 provinsi dari 17 provinsi yang ada, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor sapi ataupun dan turunannya ke Indonesia. Itu seharusnya. Jadi Bapak yakin nggak nih pemerintah bisa mengatasi permasalahan virus PMK ini? Kalau mengatasi kemungkinan itu saya sih yakin karena statement pemerintah yang menyatakan seperti itu, karena pemerintah akan menggerakkan semua perangkat kerja yang ada di Departemen Pertanian khususnya di Dirjen PKH tersebut seperti itu. Oke. Ini terakhir mungkin Pak karena waktu kita singkat saja harapannya terkait dengan perayaan menjelang Idul Adha, apa langkah-langkah ataupun juga apa sih sebenarnya yang bisa Bapak Sutrisno dan juga Pak Asnawi untuk bisa sampaikan ke masyarakat? Silakan. Ya, bahwa dampak ini kan dampak ekonomi sangat luar biasa. Kebutuhan rakyat, situasi kayak apapun harus bisa dipenuhi. Karena sudah dengan peran pemerintah melayani rakyatnya. Nah, oleh karena itu memang penutupan, pencegahan memang harus dilakukan. Tapi bagaimana ruang buat rakyat supaya rakyat bisa memenuhi kebutuhannya untuk kegiatan ritual keagamaan. Saran dan solusi dari saya adalah ya pemerintah bisa memberikan satu selektivitas terhadap hewan-hewan yang dinyatakan sehat dengan memberikan sertifikat dan kemudian dikonsinyir di satu tempat.
sehingga tidak terbaur dengan hewan-hewan lainnya yang bisa menularkan. Dengan cara seperti itu, rakyat punya ruang, rakyat punya tujuan kemana saya mendapatkan ternak untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Di sisi lain, rakyat yang memang peternak pun juga punya ruang kemana ternaknya dibawa supaya bisa terjual. Itu. Oke, kalau dari Pak Asnawi? Untuk tahun ini, menurut statement yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian bahwa kurban itu akan terjadi peningkatan permintaan. Sebagaimana Pak Sutius katakan tadi, memang kewajiban pemerintah setelah terjadinya inkubasi, terpaparnya daripada virus, terus terjadi pengobatan dengan vitamin dan antibiotik, sekaligus penguatan pada posisi dan dinyatakan posisi inkubasi 14 hari sudah dinyatakan sembuh, maka seperti Pak Sutius katakan harus dikeluarkan sertifikasi SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Artinya hewan tersebut layak untuk dijadikan hewan untuk kurban oleh masyarakat. Oke, sertifikasi yang juga nantinya diharapkan oleh baik itu bagi pedagang maupun juga masyarakat dalam hal ini sebagai pembeli. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Andes Haji Asnawi, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan juga Pedagang Daging Indonesia, dan juga pastinya Pak Sutrisno, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Semoga perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini bisa berjalan lancar dan juga pasokan daging juga aman dan juga pastinya sehat-sehat semua ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Dan bisa ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.